Pandemi COVID-19 telah menuntut banyak perubahan dalam keseharian kita. Dari keharusan mencuci tangan yang rajin, etika batuk dan bersin, hingga belajar dan bekerja di rumah, serta menghindari keramaian. Dengan banyaknya perubahan ini, ditambah ketidakpastian dan suasana yang mencekam, wajar untuk merasa resah, bingung, cemas, takut, bahkan marah. Namun di saat seperti ini, penting untuk kita menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental. Stres dan perasaan negatif berlebihan dapat berakibat buruk pada daya tahan tubuh, membuat kita jadi lebih mudah sakit. Maka itu, selain terus berupaya menerapkan pola hidup sehat, kita juga perlu menjaga mental kita. Beberapa anjuran yang dapat dilakukan untuk menghindari stres dalam situasi pandemik. 1. Jaga jarak fisik, tapi jangan putus silaturahmi. Saat ini kita memang dianjurkan untuk menjaga jarak fisik atau physical distancing untuk menghindari percikan batuk atau bersin yang berpotensi membawa virus. Akan tetapi, menjaga jarak fisik bukan berarti mengisolasi diri secara sosial. Kita dapat terus menjalin silaturahmi dengan memanfaatkan teknologi seperti sambungan telepon dan video call, saling bertukar pesan, atau melalui media sosial. Anda pun tetap boleh bertukar sapa atau mengobrol dengan tetangga dan orang di sekitar. Tapi hindari kontak fisik seperti bersalaman, berpelukan, mencium tangan atau pipi, dan jaga jarak 1-2 meter saat berinteraksi. 2. Batasi konsumsi berita atau informasi. Apabila Anda mulai merasa stres berlebihan setelah menonton, membaca, atau mendengar berita mengenai pandemi COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk membatasi konsumsi informasi. Caranya antara lain, jangan habiskan waktu Anda di depan televisi atau membaca media sosial sepanjang hari. Batasi waktu untuk mencari informasi mengenai COVID-19 hanya 1-2 jam per hari saja. Hindari akun, sumber informasi, atau jenis berita yang meresahkan. Fokus pada informasi yang positif dan berguna bagi Anda dan keluarga. 3. Cari informasi dari sumber yang terpercaya. Utamakan sumber yang memang memiliki otoritas dalam permasalahan ini. Agar tidak termakan hoaks, berita bohong, atau misinformasi yang menyesatkan, upayakan untuk selalu mengecek informasi yang Anda dapatkan pada sumber terpercaya. Misalnya, website resmi gugus tugas COVID-19, website resmi penanggulangan COVID-19 milik Pemda setempat, atau hotline center Corona. Jangan mudah percaya pada informasi yang tersebar di media sosial atau platform chatting bila tidak memiliki sumber yang terpercaya atau bersifat opini dan rumor. Hindari juga menyebarkan informasi yang belum dicek kebenarannya, agar tidak menyebabkan kepanikan. 4. Alihkan perhatian dan energi Anda pada aktivitas yang menenangkan diri. Kecemasan, ketakutan, bahkan perasaan tidak berdaya sangat wajar dirasakan saat ini. Akan tetapi, upayakan untuk tidak terlalu terhanyut. Cari kegiatan positif yang dapat membuat Anda dan orang terdekat merasa lebih tenang. Memasak, membaca, mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau merapikan tempat tinggal dapat membantu untuk mengalihkan perhatian. Jangan lupa untuk terus beribadah dan berdoa guna menenangkan hati. Apabila dibutuhkan, ungkapkan perasaan Anda pada keluarga, teman, atau orang yang Anda percayai. 5. Fokus dalam berbuat kebaikan dan menyebarkan energi positif untuk sekitar. Setiap kita mengalami tantangan dan kendala yang berbeda-beda saat ini. Mari tetap fokus dalam berbuat kebaikan, melakukan hal-hal positif, dan saling bantu untuk sama-sama menghadapi pandemik ini. Saat ini, pemerintah sedang berusaha keras untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kerjasama dan kedisiplinan masyarakat untuk menaati arahan dan aturan sangat penting agar kita dapat bersama mengatasi wabah ini. Tetap tenang dan berwaspada. Bersama kita lawan virus corona. Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang
atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta selanjutnya, susunan panitia pembangunan pusat pelayanan Gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa, Jemaat Tangerang di Banten tahun 2021 sampai 2025. Susunan panitia pembangunan pusat pelayanan Gereja Toraja, Klasis Pulau Jawa, Jemaat Tangerang di Banten periode tahun 2021 sampai 2025. Yang pertama, penanggung jawab pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang kedua, pelindung Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Badan Pekerja Sinode Wilayah 4, Badan Pekerja Klasis Pulau Jawa, Ketua Umum PMTI. Penasehat yang pertama, Bapak Jonathan L. Parapak, Bapak Melanton Papulung,
Bapak Jakob R. Pairunan, Bapak Andreas Pongbija, Bapak Adriel Rumengan, Bapak Peter Sumbung, Bapak Frederick Papulung, Bapak Mairing Empong Tuluran, Bapak Bandi Parapak, Bapak Serli Asarung Alo, Bapak Victor Bitikaka, Bapak Soeharto Lebang, Bapak Salmon Sampe, Bapak Yusuf Mongan, Bapak Ardi Matutupong Tuluran, Bapak Amoni Lolongan, Bapak Andrianus Pananangan, Bapak Alexander Ojawa, Bapak Yusuf Lebang, dan Bapak Antonius Siri. Pengarah yang pertama Bapak Efnentan Tangkialo, Bapak Julianus Pong Tuluran, Bapak William Sabandar, Bapak Heber Bombang Sapan, Bapak Otto Solu. Panitia inti, Ketua Bapak Marcelius Santiaji Mario, Wakil Ketua Bapak Amsi Salu Ambalangi, Sekretaris Bapak Albert A. Bumbungan, Wakil Sekretaris Bapak Gamaliel Omping, Bendahara Ibu Veronica Imelda Bitikaka, Wakil Sekretaris Ibu Grafika Parebong. Yang keenam, bidang-bidang. Bidang dana, Koordinator Bapak Purnama Pangalinan, dengan anggota Ibu Hermin Kalalembang Papulung, Ibu Maria Datusangka, Ibu Yosepina Turusaka Papulung, Ibu Rita Rosita Pairunan, Ibu Ruth M. Mangontan Rumengan, Ibu Kendariani Lete, Ibu Valentina Bitikaka Sabandar, Ibu Adriana Lebang, Ibu Eritanan Tapi, Bapak Agustaf Sura, Bapak Hardi Beparangan, Bapak Masri Yusuf Tombo, Bapak Peter Surira, dan Saudara Riki Yakob Badung. Yang kedua, bidang umum, Koordinator Bapak Komeski Siri, dengan anggota Bapak Aptalisman Tutu, Bapak Wawan Setio Hartono, Bapak Arnold Danari. Yang keempat, pengurus organisasi intragerejawi Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Yang ketiga, bidang humas, perizinan dan legalitas, Koordinator Bapak Handri Apapulung, anggota Bapak Metusala Donda, Bapak Meyunius Andreas Palangan, Bapak Yandri Mono, dan Bapak Yusuf Kasa. Yang keempat, bidang perencanaan, Koordinator Bapak Yarit Pabisa, dengan anggota Bapak Alfons Lamba, Bapak Abdi Siri, Bapak Patrick Rantetana, Bapak Yehezkiel Bunga. Dan yang kelima, bidang konstruksi, Koordinator Bapak Alfianto Toban Paimbonan, dengan anggota Saudara Sentra R. Membia, Bapak Wawan Kuli, Bapak Moses Allo, dan Saudara Eliakim Randi Parapak. Selanjutnya, warta jemaat yang keenam, jika tidak ada halangan, maka akan dilaksanakan pelantikan panitia pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang di Banten periode 2021 sampai 2025 pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021. Mohon dukungan doa segenap jemaat. Warta jemaat yang ketujuh, susunan panitia HRG tahun 2021 sampai 2022. Berikut kami bacakan susunan panitia HRG Gereja Toraja Jemaat Tangerang tahun 2021 sampai 2022. Ketua Bapak Handri A. Papulung, Sekretaris Ibu Oce Datu Apulembang, Bendahara Ibu Eneng Tanak, dengan seksi-seksi. Seksi acara, Koordinator Pendeta Lukas F. Bane, anggota Bapak Ben Pareang, Ibu Yesi Philadelphia, Saudara Riki Badung, Trinanda Adelvia Samben, dan Reski Julius. Seksi perlengkapan, akomodasi dan dekorasi, Koordinator Saudara Sentra Membia, anggota
Bapak Abdi Siri, Bapak Arnold dan Lari, Ebang, Aldo Rumengan, dan Jeffrey. Yang ketiga, seksi konsumsi, koordinator Ibu Rita Rosita, anggota Ibu Hermin Papulung, Ibu Yosepina Papulung, Ibu Maria Manaya, Ibu Esther Bandaso, Ibu Ratni Daud Marasing. Yang keempat, seksi dana, koordinator Bapak Albert Bumbungan, anggota Bapak Aptalis Mantutu, Bapak Aris Paimbonan, Bapak Erik Sandi, Bapak Yeheskel Bunga, dan Bapak Gamalia Omping. Seksi dokumentasi, koordinator Felicio Maega Siri, anggota tim multimedia Getorta. Dan seksi keamanan, koordinator Bapak Yusak Sarira dan anggotanya Yoyakim Anjas. Warta Jemaat yang ke-8, PPGT Jemaat Tangerang akan mengikuti kegiatan konferensi yang ke-15 PPGT Klasis Pulau Jawa melalui Zoom meeting pada tanggal 16 dan 22 sampai 24 Oktober 2021. Adapun utusan dari PPGT Jemaat Tangerang, yang pertama Kevin Belmart Suharto Rano, yang kedua J. Febri Daletang di Bunga Tanan, yang ketiga Gita Anggraini Taropo, yang keempat Reski Julius, yang kelima Amadea Madatu Siri. Mohon dukungan dan doa dari seluruh anggota Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati. Yang terakhir, berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga almarhum Ibu Margareta M. Kalua, kakak dari Bapak Adrial Rumengen Kalua. Segenap anggota dan majelis Jemaat Tangerang menyampaikan duka cita yang dalam, kiranya keluarga diberi kekuatan dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Amin. Sekian warta jemaat, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke panggilan beribadah. Saudara-saudara, setiap orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dengan peran dan fungsi masing-masing dalam karya dan ladang pelayanan yang telah ditentukan Tuhan. Ketika dalam pelayanan yang kita kerjakan untuk Tuhan, sudahkah terarah pada motivasi yang benar? Mari kita renungkan segala bentuk pelayanan kita itu melalui ibadah ini dalam sebuah tema menjadi pelayan bagi sesama. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita menyanyi melayani lebih sungguh.
lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai saudara juga. Kita diberi ruang bersama-sama untuk mengaku dosa kita dan juga di dalam menyambut berita anugerah dari Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai kehendak-Mu. Jika Engkau, ya Bapa, mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah dan ampunilah kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Tuhan diteguhkan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar,
dengarkanlah petunjuk baru dari Tuhan. Tidak demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Markus 10 ayat 43 sampai 44. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke Mazmur berbalasan dengan membaca Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau ulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan di hari ini. Bacaan pertama dari Yesaya 53 ayat 4 sampai 12. Bacaan kedua dari Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan juga dari Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45. Menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, yang oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu sudah memanggil kami dari tempat kami masing-masing, sudah menggetarkan dan menggerakkan hati masing-masing kami, bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, saatnya untuk kami beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Bahkan Tuhan, di hadapan kami firman-Mu telah terbuka. Berkati hamba-hamba-Mu untuk membaca firman-Mu. Supaya firman ini boleh dibaca dengan baik dan benar. Berkati sidang jemaat-Mu di dalam mendengarkan, mencermati, memahami firman-Mu. Bahkan hamba atas nama Tuhan untuk melayankan firman di hari ini. Semata-mata oleh karena pemeliharaan Tuhan. Hati dan pikiran kami telah sediakan Tuhan. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke pembacaan yang pertama, terambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia
tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di atas orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Ibrani 5. Ibrani 5 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Haleluya. Haleluya.
Dengarkanlah berita Injil dari Injil Markus pasal 10, ayat 35 sampai 45. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 25 tahun yang lalu, seperti biasa namanya mahasiswa, kalau lagi libur pasti pulang ke kampung. Masa libur adalah masa untuk berkumpul dengan teman-teman, dan masih segar dalam ingatan saya peristiwa 25 tahun yang lalu. Betapa senangnya berkumpul dengan teman-teman pemuda yang notabene bahwa kita berpisah karena pendidikan dan lain-lain sebagainya. Kebiasaan kami seperti pemuda-pemuda yang lain, sore hari menjelang malam hari, senang duduk-duduk di depan rumah. Waktu itu gadget belum, HP masih jarang.
Saya sendiri 25 tahun yang lalu belum punya HP. Nggak tahu Bapak Ibu pasti sudah punya yang sejenis dengan HP waktu itu. Nah, yang saya mau katakan ketika kami asik duduk-duduk di pinggir jalan, kebetulan rumah orang tua di poros jalan Rantepau Makale. Kita berseloro dengan teman-teman pemuda, bernyanyi bersama-sama. Oh, senangnya minta ampun. Sampai subuh pun kita bisa. Namanya orang muda. Nah, menarik Bapak Ibu bahwa ketika kami larut dalam tawa, canda, dan sekali-sekali menyanyi bersama-sama, tidak jauh dari kami. Oh, ada mobil tiba-tiba direm. Ada bunyi motor yang keselip. Lalu salah satu teman tiba-tiba lari ke sana. Tidak lama kemudian dia pulang, oh Musulio, batin dan nakaya. Tenia solata, tenia saya solata. Kutiro-tiro tenia pia buana. Dia tidak ingin menolong. Karena dia tidak mengenal bukan sukunya, bukan keluarganya, bukan marganya, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menelusur seperti apa suara hati Markus hari ini. Berbicara dengan sebuah tema bagi kita menjadi pelayan bagi semua. Sangat jelas dalam pembacaan kita bersama-sama bagaimana Yohanes, Yakobus dan Yohanes dengan hati yang berharap datang kepada Yesus. Guru yang baik. Sahabat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Mereka ingin meminta kedudukan. Meminta sesuatu yang lain daripada murid-murid yang lain, 10 murid yang lain. Izinkan kami, kelak dalam kemuliaan-Mu, kami duduk satu orang di sebelah kanan-Mu, dan satu orang di sebelah kiri-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya ini bukanlah hal yang baru. Dalam perjalanan murid-murid Yesus, sebelumnya mereka sudah memperbincangkan siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga. Misalnya Matius 18 di ayat 1. Bukan baru pertama muncul di Injil Markus. Kerinduan daripada Yohanes dan Yakobus tadi. Di Matius 18 ayat 1, siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Mereka sudah mulai menilai mereka masing-masing. Mereka sudah mulai menilai bahwa saya yang layak, kamu enggak. Saya yang bisa, kamu tidak, dan lain-lain sebagainya. Dan juga di Markus 9 ayat 34, murid-murid Yesus begitu berani bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Seandainya berbicara bodi, ya mungkin yang paling gemuk yang terbesar. Tetapi soal kedudukan, soal kehormatan, menjadi persoalan bagi murid-murid yang notabene sudah ada bersama dengan Yesus dalam suka duka, dalam pelayanan-pelayanan yang dilayankan bersama dengan Yesus ketika Yesus masih ada di dalam dunia ini. Yakobus dan Yohanes mencari kedudukan dan jabatan sebagai sebuah kehormatan. Tapi hari ini saya lihat di bangku depan gereja tidak ada yang berlomba-lomba duduk di depan. Tidak ada. Mungkin iman kita berkata, hati nurani kita berkata, dalam gereja
Tidak boleh loh cari-cari kehormatan. Saya yakin itu. Banyak anak-anak Tuhan, ayo duduk Pak, Bu di depan, aku di sini saja. Tidak apa-apa. Itu sesuatu yang positif bagi kita, sesuatu yang harus kita kembangkan bersama-sama. Tetapi kita akan masuk dalam kehidupan Yohanes dan Yakobus. Luar biasa mimpi, luar biasa angan-angan mereka kalau kelak mereka duduk dalam kemuliaan Allah. Siapa yang tidak senang mendampingi Yesus dalam kerajaan sorga? Siapa yang tidak ingin? Dan itu agenda yang ada di dalam diri murid-murid Yesus. Nah, kalau kita mau masuk dalam kehidupan murid-murid Yesus, di antara 12 murid Yesus, karakter mereka sebenarnya beda-beda tipis, kata anak muda sekarang. Kurang lebih sama, ya. Yohanes dan Yakobus di Lukas 9 dikatakan ya orangnya pemarah, bang emosi, emosional. Di Lukas 9 ayat 51 sampai 54, seekekan, gerian, petagen, dan lain-lain sebagainya. Di Lukas 9 ayat 51 sampai 54 dikatakan Yohanes dan Yakobus itu pemarah loh. Ini murid-murid Yesus. Saya nggak itu Petrus lah, kondong-kondong bang, mendolo-dolo bang. Mereka punya ciri khas. Mereka tidak steril dari karakter-karakter yang ditampilkan oleh manusia pada umumnya. Ataukah di Markus 9 ayat 38 dikatakan bahwa murid-murid Yesus, secara khusus Yohanes Yakobus dikatakan mereka punya fanatisme yang sempit. Kalau ada orang lain mengusir setan, tersinggung ya. Napogok dukoi. Kita ini murid Yesus loh, kita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Harusnya kita yang melakukan mujizat. Harusnya kita dalam pegau rupa-rupa tanda kalian. Tetapi karena fanatisme mereka yang sempit, mereka katakan kepada Yesus, Guru kami lihat seseorang yang bukan pengikut kita. Tanya solata. Tetapi kenapa dia mengusir setan? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes dikatakan bahwa murid-murid yang lain marah, tersinggung. Kenal atorayan ako na yore kumukuan ni. Gurun tato, saya nga abang ikubutulan. Tangaam. Buda bang patupak kamayan lah topagaw. Masih banyak orang menanti kehadiran kita. Lain saja yang muncul di dalam pikiran kamu. Teman-teman Yakobus dan Petrus marah. Nggak sopan loh ya kata teman-teman Yakobus ini. Nggak sopan bicara seperti itu sama sang guru. Tetapi perlu kita untuk mencermati bersama-sama mengapa Yakobus dan Yohanes begitu beraninya meminta apa yang tidak menjadi kehendak Yesus bagi murid-muridnya. Ternyata cek percek di Matius 20 ayat 20 sampai 21 sudah lebih dahulu diminta oleh ibunya Yakobus dan Yohanes, yaitu Salome, istrinya Zebedeus. Biasalah kalau di kampung Bapak Ibu, iti pak anak kamu tiropi, masa tahu lah mau patama zaman na, pak amberanmu iti pak indoranmu iti matesek bang mau tak bang padika. Zaman apa? Yang saya mau katakan kepada kita bahwa ternyata Salome dengan Maria yang melahirkan Yesus. Tasiulu.
Jadi boleh dikata, ya, orang tua daripada Yakobus dan Yohanes ini adalah tantenya Yesus. Bibinya Yesus. Di pemandangan mata ibu Yohanes dan Yakobus, pastilah Yesus mendengarkan, Pak anak angkula. Dia kan ponaanku, masa tidak dengar-dengaran? Tetapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Ketika Yesus berbicara bagaimana harus berkarya, bagaimana harus melayani, bagaimana ada di antara orang banyak. Jawaban yang sama Yesus berikan kepada Salome, ibu Yohanes dan Yakobus. Bisakah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Dan itu dilanjutkan kepada Yakobus dan Yohanes, bisa enggak? Kamu melakukan apa yang harus aku jalani? Luar biasa firman di hari ini masuk ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Masa taulah mutiruanna, yaitu keluarganta, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus. Teguran Yesus kepada murid-muridnya, kepada ibu Yakobus dan Yohanes, bahwa ternyata berbicara soal kerajaan Allah untuk menjadi pelayan-pelayan yang dipersiapkan oleh Yesus sendiri. Narasi Markus membuka sesuatu rahasia yang sangat berwibawa, bahwa untuk mendapatkan penghormatan, bukan dengan mencari kedudukan, bukan dengan mencari derajat dan lain-lain sebagainya. Tetapi Injil Markus mau mengatakan, kalau mau dihormati, melayanilah dengan baik. Ini pesan dari Injil Markus. Untuk kita bawa ke dalam kehidupan kita. Melayani tanpa melihat siapa yang harus kita layani. Dan lain-lain sebagainya. Jangan heran di masa COVID sekarang, orang berlomba-lomba cari vaksin misalnya. Ada yang dari subuh sudah lari pergi menghadap untuk mendapatkan vaksin, tidak dapat. Vaksinnya habis, tadi kantiruan nih. Dan lain-lain sebagainya menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, kalau kita menjadi pelayan, menjadilah pelayan bagi semua. Lalu apa ciri-cirinya? Apa karakter yang harus dimiliki? Yesaya 53 berbicara, untuk melayani seperti Yesus menjadi hamba yang harus menderita. Hamba yang menderita. Ataukah Ibrani 5 ayat 1 sampai 10. Dia menunjuk kepada Tuhan Yesus sebagai imam besar berdasarkan peraturan Imam Melkisedek. Imam yang sangat-sangat dijunjung dalam kehidupan bangsa Israel. Peraturan Imam Melkisedek dan fakta berbicara keturunan Daud yang melahirkan Yesus menjadi imam yang besar. Tidaklah berasal dari suku Lewi. Orang lain juga bisa. Orang lain juga dipakai oleh Allah untuk melakukan karya yang lebih besar. Yesus menjadi imam besar. Yang tidak hanya berbicara soal pelayanan, tetapi menyerahkan dirinya menjadi korban dan tebusan. Untuk kehidupan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus.
Banyak orang salah memahami ketika dikatakan kalau melayani ayo menghamba. Sangat berat baginya untuk menghamba. Padahal kalau dikatakan menghamba, milikilah kerendahan hati. Milikilah kepekaan kepada orang lain. Dan lain-lain sebagainya. Ada hal yang positif dalam diri Yakobus dan Yohanes tadi loh. Bahwa ternyata mereka sudah sangat-sangat siap untuk menyongsong karya yang sudah dilakukan oleh Yesus. Bahwa dengan kebangkitan Yesus, kelak murid-muridnya ada bersama dengan Yesus. Ada iman yang sungguh-sungguh kuat bagi Yohanes dan Yakobus. Tetapi mental mereka di dalam mengangkat pelayanan itu yang harus diluruskan oleh Yesus. Untuk menjadi pelayan bagi semua. Tidak harus cari-cari muka di hadapan Yesus. Tidak harus kita yang harus didahulukan. Tidak harus kita yang harus diperhitungkan dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan kesadaran diri kita digetarkan oleh iman percaya kita. Kita mengangkat pelayanan kita dengan baik dan benar. Gereja Tuhan hari esok, Gereja Toraja akan memulai sidang Sinode AM yang ke-25. Tentunya kita berharap akan muncul pemimpin-pemimpin yang melayani. Itu doa kita hari ini. Pemimpin-pemimpin yang bersedia untuk melayani, yang sungguh-sungguh memberitakan Injil Yesus Kristus untuk kehidupan pertumbuhan perkembangan. Gereja Toraja di dalam bermisi di tengah dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sejenak dalam keteduhan persekutuan kita bersama-sama. Untuk membatinkan tema kita hari ini. Menjadi pelayan bagi semua. Menjadi pelayan bagi semua. Menjadi pelayan bagi semua. Kita naikkan doa Bapa kami, masing-masing kita berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Bersama-sama mengucapkan pengakuan Gereja Toraja oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus. Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan mendasarkannya pada 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu.
Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa syafaat kita di hari ini. Kita menopang jemaat Tuhan dalam gumul, sakit, dan duka cita yang berduka bersama keluarga Bapak Adrial Rumengan, salah seorang kakak terkasih almarhumah Ibu Margareta M. Kalua meninggal di kampung halaman, dan juga beberapa agenda sepekan di tengah jemaat di sini. Pelayanan majelis jemaat, diakonia jemaat, gerakan cinta Alkitab kelas bertumbuh, rencana pelantikan panitia pembangunan pusat pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang di tanggal 24 Oktober mendatang, dan juga panitia HRG Jemaat Tangerang, konferensi ke-15 PPGT Klasis Pulau Jawa, 22-24 Oktober. Untuk itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di hari ini, bahwa seluruh kerinduan kami, agenda di tengah kehidupan keluarga kami untuk berjumpa dengan Tuhan melalui peribadahan kami. Kami boleh alami dan kami boleh rasakan. Baik ibadah on-site di gedung gereja di sini, jemaat Tuhan yang boleh beribadah secara online. Satu hal, kami boleh berada di tempat yang berbeda, berlainan. Tetapi firman Tuhan tidak berubah. Dan juga firman-Mu selalu baik di setiap keadaan. Terima kasih firman-Mu di hari ini
menjadi pelayan bagi semua. Entah di dalam menata keluarga kami, menata kehidupan berjemaat kami, dan juga di lingkungan profesi, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan anak-anak Tuhan. Bahwa sungguh-sungguh kami ada bersama dengan umat Tuhan yang lain. Semangat kebersamaan, kepedulian, senantiasa ada di kehidupan kami. Bapa, ajari kami mengaminkan pemberitaan firman dari Injil Markus di hari ini. Bahwa untuk berhasil, untuk mendapatkan kehormatan di tengah kehidupan kami, tidak dengan mencari kedudukan, tetapi sungguh-sungguh hidup melayani dengan berketeladankan teladan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Bapa, kami bangga, kami bersyukur. Punya Allah yang seperti Engkau. Memiliki Yesus yang datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tetapi melayani. Tidak hanya berbicara, tetapi sungguh-sungguh kehidupannya. Diri Yesus menjadi korban yang sempurna, menjadi kehidupan keselamatan kami. Terima kasih pelayanan yang boleh dilayankan oleh seluruh pelayan-pelayan-Mu di hari ini. Kami boleh melayani karena Tuhan mengizinkan. Kami boleh melayani selagi Tuhan memberikan waktu kesempatan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Berkati Bapa kehidupan berjemaat di Jemaat Tangerang di sini. Dari keluarga yang satu ke keluarga yang lain. Dengan pekerjaan yang variatif. Entah sebagai pensiunan, sebagai pekerja aktif, di dalam mengelola usaha-usaha anak-anak Tuhan, bahwa senantiasa memberikan hasil yang baik. Berkat Tuhan menggerakkan kami untuk bersyukur kepadamu. Dan juga kami sungguh sadar, dimensi persoalan karena sakit penyakit, duka cita selalu ada di kehidupan kami. Tuhan menjamah anak-anak-Mu yang lemah, entah lewat pelayanan dokter dan medis, dengan pelayanan dari keluarga. Bahkan Tuhan kami berempati, bersimpati mendoakan keluarga Bapak Adrial Rumengan yang sementara dalam duka cita. Salah seorang kakak terkasih meninggalkan seluruh keluarga di kampung halaman.
atau mungkin juga sidang jemaat Tuhan yang lain, dalam gumul yang sama, kekuatan penghiburan dari Tuhan senantiasa ada. Engkau Allah yang sangat-sangat peka dengan kondisi real setiap kami. Kami mohonkan berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Seluruh pelayanan yang terselenggara di tengah jemaat Tuhan di sini. Pelayanan-pelayanan sifatnya onsite, online. Pelayanan majelis gereja. Pelayanan diakonia jemaat. Bahwa berkat Tuhan memampukan kami semua tetap mengangkat persekutuan, kesaksian dan pelayanan di tengah jemaat Tuhan di sini. Bahkan juga gerakan cinta Alkitab kelas bertumbuh. Bahwa anak-anak Tuhan semakin memperlengkapi diri. Hidup dari dalam firman Tuhan. Dan juga membawa firman-Mu dalam kehidupan sehari ke hari yang lainnya. Persiapan pelantikan panitia pembangunan Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Tangerang di minggu depan. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Siapapun yang diberikan tanggung jawab untuk mengangkat kerja dan pelayanan seperti ini. Juga bersyukur bahwa sesungguhnya dari Tuhanlah segala-galanya. Tanggung jawab sesungguhnya Allah berikan kepada setiap milik-Mu yang Allah cemburui untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sebuah persekutuan yang semakin menikmati berkat Allah di dalamnya. Demikian halnya panitia Hari Raya Gerejawi. Di waktu-waktu ke depan untuk bekerja, juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Konferensi Klasis ke-15 PPGT Klasis Pulau Jawa. Kami bawa dalam tangan kasih-Mu, baik jemaat penghimpun, peserta dari jemaat-jemaat yang lain, bahkan generasi muda Tuhan di jemaat di sini. Mereka boleh menyukseskan itu, karena Tuhanlah kekuatan mereka. Kami berdoa secara khusus. Pelaksanaan sidang Sinode Am Gereja Tuhan Gereja Toraja yang ke-25 di Jemaat Kanuruan Klasis Nonongan Salu. Tuhan memberkati panitia, memberkati jemaat penghimpun, bahkan seluruh peserta persidangan, dengan kekuatan kesehatan keselamatan dari Allah, boleh menggumuli, boleh merenungkan, mendiskusikan apa yang dijalani dan masih akan dijalani ke depan sebagai gereja Tuhan. Selalu kami percaya yang terbaik Tuhan berikan. Juga kami percaya bahwa Allah menyediakan pelayan-pelayan di tengah gereja Tuhan untuk satu periode ke depan. Peran tanggung jawab jemaat Tuhan selalu ada dalam bersama-sama menyaksikan kemurahan Allah dalam perjalanan gereja Toraja.
Bapa di sorga, senantiasa kami mohonkan kasih Tuhan. Pandemi COVID-19, upaya pemerintah, upaya tenaga medis, bahwa dalam kedaulatan Allah sendiri, COVID-19 boleh berakhir dari muka bumi ini. Dan dari hari ke hari kami boleh menyaksikan kondisi yang semakin membaik. Terima kasih Tuhan. Doa dan upaya umat-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Persembahan sudah dijalankan. Tuhan akan memberkati ungkapan syukur setiap sidang jemaat-Mu. Bahwa semuanya ini adalah kebersyukuran kami. Tuhan sudah mengasihi, Tuhan sudah memberkati kehidupan kami. Jaga lindungi kami. Kembali ke persebaran bagi jemaat Tuhan di gedung gereja di sini. Kembali ke dalam rutinitas setiap umat-Mu yang beribadah di rumah-rumah mereka. Ini ibadah kami, persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dengan menyanyi "Masih Banyak Orang Berjalan". Yang setia beriman Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Layanilah Tuhan dengan benar. Teruslah melatih hati dan sikap hidup yang meneladani Yesus Kristus, Sang Pelayan sejati. Arahkanlah hatimu kepada sumber hikmat dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam
pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Demikianlah ibadah minggu pada hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Tangerang mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga protokol kesehatan, salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Bagai